Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Hari ini kita akan menjelajahi sebuah karya yang telah lama dinantikan oleh banyak penggemar novel atau alternative universe di Indonesia. Saya, Siti Nur Maulidiah dari IPS 5, nomor absen 18, akan sangat senang untuk berbagi dengan Anda pengalaman saya dalam meresensi buku Alster Lake. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan menyelami dunia yang telah diciptakan oleh Aurin Vintania yang berasal dari Sidoarjo. Dan saya akan berbicara tentang berbagai aspek yang membuat karya ini begitu menarik. Buku ini diadaptasi dari Alternative Universe yang berada di Twitter. Alternative Universe ini diperani oleh Kim Do-young dari NCT 127 yang dinaungi oleh SM Entertainment. Buku ini diterbitkan oleh Bukune pada tahun 2022. Jumlah halaman buku ini adalah 320 halaman dan memiliki ukuran buku 13 x 19 cm. Mengapa sih buku ini begitu istimewa bagi saya? Ada beberapa alasan kuat yang akan saya bahas dalam video ini. Pertama, ceritanya sangat kuat dan karakter-karakternya sangat memikat. Kedua, tema yang diangkat dalam buku ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Jadi, dalam video ini saya akan menjelajahi alur cerita, karakter-karakter utama, pesan-pesan mendalam yang terkandung dalam buku ini, dan tentu saja memberikan pandangan pribadi saya tentang mengapa sih Anda juga harus membaca buku ini. Dan jangan khawatir, saya tidak akan memberikan spoiler besar-besar. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengulas terlalu banyak detail, sehingga Anda masih bisa menikmati cerita sepenuhnya ketika Anda membacanya nanti. Saya berjanji ini akan menjadi pengalaman membaca yang menarik. Jadi, mari kita mulai. Cerita bermula ketika seorang perempuan bernama Alea Hyar yang meninggalkan buku yang baru saja dibacanya di Perpustakaan Nasional. Judul buku itu adalah Alster Lake. Namun ternyata Dan John selaku penulis menemukan buku yang ditulisnya 10 tahun yang lalu. Tentu hal itu membuat Dan terkejut dengan menemukan buku yang ia tulis itu. Bahkan ia sendiri lupa pernah menulisnya. Terdapat catatan di dalam buku itu yang tertera nomor telepon sang pemilik buku tersebut. Lantas Dan menghubungi nomor tersebut untuk mengembalikan bukunya. Dan Alea pun mendapatkan bukunya kembali tanpa tahu bahwa yang mengembalikannya adalah sang penulis buku itu sendiri. Mereka pun akhirnya berkenalan dan menjadi dekat. Memiliki ketertarikan tentang Jerman, Alea selalu mengutarakan keinginannya untuk berkunjung ke Jerman. Alea juga mengutarakan keinginannya bagi Dan John untuk dapat melanjutkan berkarya dengan menulis bukunya lagi. Alea selalu membahas tentang bagaimana ia sangat amat mengagumi karakter George yang menjadi pemeran utama dalam buku Alster Lake. Lagi-lagi, siapa sangka bahwa karakter George itu ternyata merupakan karakter yang nyata, yakni diri Dan John sendiri yang selalu menemaninya. Waktu demi waktu mereka lalui bersama, mulai dari Dan John yang selalu menemani Alea, bahkan mengajarkan Alea bahasa Jerman. Pada suatu hari, tiba pada saatnya Dan John harus pergi ke Jerman yang merupakan tempat kelahirannya untuk pulang kampung sekaligus merayakan hari ulang tahunnya dengan mengunjungi makam ayahnya di Hamburg. Dan yang awalnya ingin berlibur sendiri, tiba-tiba berpikir untuk mengajak teman barunya, yaitu Alea. Tentu saja diterima baik oleh Alea, yang memang sangat menyukai Jerman. Dengan hal itu membuat mereka semakin dekat. Tak lama dari kedekatan mereka itu, Dan yang memang sudah merasakan rasa-rasa cinta kepada Alea, akhirnya ia menyatakan cintanya ketika mereka sedang berlibur bersama di Hamburg di tepi Alster Lake menggunakan surat cinta. Tentu saja Alea tidak menolak karena memang mereka memiliki rasa yang sama, dan juga Alea memang sudah jatuh cinta pada karakter fiksi yang dibuat oleh Dan, yang memang ternyata karakter itu adalah Dan John sendiri. Seiring berjalannya waktu,
Mereka menjalin hubungan. Ada satu masalah yang membuat mereka tak lama kemudian mengakhiri hubungan itu. Dean yang hilang kabar karena sibuk mementingkan studinya ke Jerman, sedangkan Alea yang tidak memberikan waktu untuk Dean untuk menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Kemudian mereka kembali menjadi dua orang asing dan tiba-tiba saat itu Alea menemukan judul buku yang tidak asing baginya, Alster Lake 2, di mana buku itu menceritakan tentang seorang perempuan yang berarti bagi Dean. Ketika membaca halaman terakhir buku itu, ia merasa buku itu tertuju pada dirinya. Dengan keberaniannya, ia berangkat ke Jerman dan mencari sosok laki-laki itu untuk menyelesaikan semuanya dan benar. Laki-laki itu memang menulis buku itu untuk dirinya. Nah, tentu saja banyak kelebihan yang dapat diambil dari novel Alsterwijk ini, yakni penulis menggambarkan Jerman secara detail, sehingga pembaca dapat merasakan keadaan lingkungan sekitar dan kebiasaan warga Jerman. Penyampaian ceritanya berhasil membuat pembaca dapat memvisualisasikan negara Jerman dengan imajinasi pembaca secara jelas, sehingga seperti merasa diajak jalan-jalan di Jerman loh. Terdapat pula kosakata yang berbahasa Jerman yang diselipkan pada setiap babnya, sehingga dapat menambah wawasan pembacanya. Novel Alsterwijk juga banyak dilengkapi ilustrasi gambar yang diberikan dengan gaya seni kuno, sehingga mendukung visualisasi cerita ini. Pengarang juga dapat membangun karakter tokoh dalam novel secara menarik dan jelas. Adegan dalam cerita novel disampaikan dengan sangat jelas, dengan bahasa ringan, sehingga membuat pembaca mudah memahaminya. Cerita novel yang dituliskan oleh Aurin Vintania ini sangat realistis dengan kehidupan kenyataan, mengisahkan lika-liku percintaan remaja di dunia nyata. Kelebihan lain novel Alsterwijk ini terlihat dari sampul bukunya yang mempunyai desain estetik dan terlihat menarik. Terlihat gambar ilustrasi Danau Alster dengan nuansa seni kuno yang sederhana tetapi memvisualisasikan cerita novel ini. Kekurangan yang ditemukan dalam novel Alsterwijk terlihat dari alur ceritanya yang lambat, sehingga membuat pembaca merasa bosan membaca ceritanya. Banyak percakapan dengan bahasa yang formal sehingga terkesan kaku. Walaupun penulis menuliskan latar tempat yang detail, tetapi ada beberapa bagian yang tidak dijelaskan secara detail. Contohnya, saat menyelesaikan masalah, cerita pada bagian ini terkesan melompat sehingga pembaca merasa ceritanya menggantung. Someone on a screen asked me a question. Setelah membaca novel ini, kesimpulan yang dapat diambil adalah novel ini sangat cocok untuk dibaca oleh para remaja dan juga orang tua, karena novel ini memuat konflik yang tidak terlalu berat dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang. Novel ini juga dapat membuat pembaca secara tidak langsung belajar sedikit mengenai Jerman, yakni bahasanya, tempatnya, jalannya, dan negaranya. Selain itu, banyak pelajaran menarik yang dapat kita ambil dari novel ini, yaitu tentang semangat belajar untuk mengejar impian dan belajar dari kegagalan. Saran dari saya yaitu novel ini sangat cocok untuk orang yang menyukai novel romansa, namun tidak terlalu terkesan romansa. Novel ini juga cocok untuk orang yang ingin mengetahui tentang Jerman, baik mengenai tempat maupun bahasanya. Wah, keren banget kan novel ini? Jadi, apakah kalian sudah tertarik untuk membacanya? Mungkin cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.